Raja Bangli kami diberikan suatu lahan di kawasan hutan bambu. Terus populasi kami bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Mereka leluhur kami membentuk suatu sistem pemerintahan di tempat ini dengan tata konsep tata ruang yang sedemikian rupa yang hampir mirip dengan desa aslinya di Bayung Gede. Barulah abad ke-14 desa ini diberi nama dengan nama Penglipuran. Penglipuran berasal dari kata pengeling pura, itu yang mempunyai makna eling, ingat, pura atau leluhur. Artinya kita diajarkan oleh leluhur kita untuk ingat dari mana kita lahir, dari mana asal kita, ingat dengan leluhur kita. Nah, terus juga penglipuran berasal dari kata pelipur lara, suatu desa yang bisa menghibur, suatu desa yang bisa membuat orang senang. Nah, seiring dengan perkembangan zaman oleh leluhur kami, karena mereka tinggal di kawasan hutan bambu, oleh leluhur kami mereka membangun bangunan yang seperti adik-adik bisa lihat nanti di rumah-rumah penduduk. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada, salah satunya adalah bambu. Maka masyarakat Penglipuran membuat suatu bentuk bangunan khas adat Penglipuran, yaitu beratap sirat bambu, di mana dulunya semuanya dibikin dari bambu, baik itu tiangnya, dindingnya, atapnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya dari bambu, termasuk tempat tidurnya dulu dari bambu. Nah, sekarang sudah di kompen, ada dari kayu tiangnya untuk memperkuat dan lain sebagainya. Terus temboknya ada beberapa biar tidak bocor, ditambah dengan cetakan seperti batako dan lain sebagainya. Tetapi dindingnya masih juga ada yang memakai bambu, tetapi khasnya atapnya atap sirat bambu. Karena ya bangunan ini bangunan khas Penglipuran yang harus dikonservasi, harus dijaga. Ini ada 3, yaitu angkul-angkul, dapur, dan balai biang 6. Angkul-angkul itu sama dengan pintu gerbang. Pintu gerbangnya dari utara berjejer itu hampir sama, mirip tapi tidak sama, maaf, hampir mirip tetapi tidak sama. Samanya atapnya pakai atap sirat bambu, tapi stylenya ada yang berbeda-beda. Nah, terus bangunan ini, bangunan adat Penglipuran, ada kaitannya, terutama dapur, ada kaitannya dengan sistem pemerintahan di Penglipuran. Kami di Penglipuran memakai sistem pemerintahan Ulu Apat, di mana di sistem pemerintahan Ulu Apat setiap pekarangan harus ada wakilnya untuk menjadi Dewan Desa. Dewan Desa itu adalah mewakili setiap pekarangan yang ada di pekarangan masing-masing. Kalau di pemerintahan namanya DPR. Tapi DPR-nya Penglipuran mempunyai kewenangan 3, legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, mereka mewakili beberapa kakak yang ada di pekarangan yang ada di Penglipuran. Kami di Penglipuran jumlah penduduknya hampir mencapai 1.200 jiwa dengan jumlah kakak di lingkungan ada 268 kakak. Terus kakak adatnya ada 78 kakak. Ini 78 ini yang menjadi Dewan Desa. Nah, itulah sistem pemerintahan yang ada di Penglipuran yang sampai sekarang masih kita jaga, kita lestarikan, dan masih kita laksanakan kegiatan-kegiatan adat menurut apa yang diwariskan oleh leluhur kami di Bayung Gede. Di Penglipuran ada 3 sistem pemerintahan. Pertama Ulu Apat, yang kedua dari 78 Dewan Desa itu memilih yang namanya pimpinan adat atau ketua adat, atau di Bali lebih dikenal dengan klian adat atau jero bendesa. Mereka dibantu oleh 3 orang, ada wakilnya, bendahara, sekretaris. Itu pemerintahan yang kedua. Terus yang ketiga ada kita kan di bawah naungan NKRI. Kalau di Jawa mungkin itu pemerintahan yang terkecil dari pemerintah desa adalah RT atau RW. Kalau di Penglipuran itu lingkungan. Kami berada di lingkungan Penglipuran. Kami adalah kelurahan yang dipimpin oleh Bapak Kepala Lingkungan. Saya selaku wakilnya. Nah, terus
Dari 3 pemerintahan ini, baik itu kepala lingkungan, ketua adat atau pendeta adat dan pimpinan adat menurut sistem Uluwapad yang dipimpin oleh ulama kami, karena jenjang mereka itu kan kesenioran dari 78, yang paling senior itu namanya Jeroko Bayan. Dari 3 pimpinan ini kita saling bersinergi, harmonis. Ketika kita melaksanakan kegiatan adat, kita harus duduk bersama, mencari apa yang harus kita cari untuk penglipuran ke depan. Ketika ada kegiatan adat, inilah orang-orang yang paling dahulu pertama rapat untuk membahas kegiatan adat tersebut. Nah, itulah sistem pemerintahan yang ada di Penglipuran yang sampai sekarang masih kita pertahankan. Nah, nanti adik-adik, karena berkaitan dengan bangunan, adik-adik seorang arsitek, nanti adik-adik bisa lihat di Penglipuran bahwa bangunan adat Penglipuran semuanya untuk dapurnya memakai atap sirat bambu. Kami mempunyai lahan 45 hektar lahan bambu. Yang dulunya memang ini adalah kawasan hutan bambu. Dari luas 112 hektar, ini luas Penglipuran sudah dibagi, ada 45 hektar lahan bambu, ada tempat ibadah, ada ruang publik, ada pemukiman, ada kuburan. Nah, dari konsep tata ruang leluhur kami, memang tata ruangnya kawasan ini sudah dibagi menjadi 3 atau 3 zona. Zona yang pertama adalah zona utama, zona madya, zona nista. Dan semuanya ini adalah utama. Yang utama adalah pura, yang kedua madyanya adalah pemukiman, yang 3 adalah kuburan. Nista juga utama, karena kuburan juga kan utama. Nah, terus sama dengan konsep di tata ruang di rumah tangga. Ada pura keluarga, rumah, toilet. Terus ada konsep juga di dalam tubuh kita, ada kepala, bagian tengah, dan bagian tengah. Makanya semuanya ini utama. Nah, untuk menjalin keharmonisan kami di Penglipuran, memang kami di Hindu membagi konsep untuk bagaimana harmonis, yaitu dengan memegang teguh ajaran yang namanya Trihita Karana. Tri artinya 3, Hita artinya harmonis, Karna artinya penyebab. Ada 3 hal yang menyebabkan kita harmonis. Salah satunya bagaimana kita harmonis dengan Tuhan, yaitu ditunjukkan dengan sembahyang. Nah, kalau di sini mereka ketika ada kegiatan adat lain sebagainya, mereka kumpul sembahyang di pura desa. Sehari-harinya mereka sembahyang di pura keluarga. Itulah bentuk keharmonisan kami dengan Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana kita menjalin keharmonisan antar sesama. Yaitu di sini di Penglipuran, kami di Penglipuran nanti adik-adik bisa lihat, selain jalan utama, nanti di dalam rumah ada gang kecil yang menghubungkan antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Dari selatan sampai ke utara itu semuanya tembus. Adik-adik bisa lihat nanti ke rumah-rumah penduduk. Inilah bukti keharmonisan kami antar sesama warga yang ada di Penglipuran. Dan bukan hanya itu, kami juga walaupun kita beda agama, beda ras, beda suku, beda keyakinan dan lain sebagainya, kami warga Penglipuran selalu welcome ketika ada teman-teman kami yang beragama Muslim ingin sholat. Salah satunya tadi kami mempersilahkan dan memberikan tempat untuk sholat di tempat warga atau di tempat umum. Nah, kami welcome, silakan pakai tempat kami. Nah, itulah bukti keharmonisan kami dengan sesama manusia. Nah, terus yang ketiga, bagaimana kita menjalin keharmonisan dengan alam. Salah satunya kami di Penglipuran bagaimana menjaga alam Penglipuran agar tetap bersih, lestari, indah, nyaman, dan enak dipandang wisatawan. Contohnya, adik-adik sudah melihat dari utara bagaimana konsep tata ruang, konsep penataan pertamanan yang ada di Penglipuran. Sehingga kami banyak mendapatkan reward, salah satunya sebagai 3 desa terbersih di dunia. Itulah konsep yang harus kita pegang, bukan hanya di Hindu, mungkin di Jawa terkenal dengan puselirunya ya. Mungkin seperti itu. Nah, inilah konsep-konsep yang harus dijaga. Inilah budaya dan tradisi yang harus kita lestarikan. Yang dulunya Penglipuran sebagai desa konservasi,
karena kita masih pegang teguh mengkonservasi warisan budaya, sehingga pemerintah daerah melirik kita di tahun 95 melalui MOU dengan pemerintah kabupaten, kami dijadikan desa pariwisata. Nah, itulah proses-proses perjalanan kami di desa Penglipuran, sehingga seiring dengan perkembangan zaman, tamu banyak yang datang. Yang dulunya masyarakat Penglipuran menyapu hanya sekali di pagi hari, dan sekarang setiap saat. Inilah keharmonisan kita dengan alam. Adik-adik bisa lihat tadi di jalan utama kelihatan memang kami di jalan utama memang bersih. Mari kita keep clean daerah kita, respect dengan alam. Tetapi saya tidak memungkiri masih banyak juga warga kami yang membuang sampah juga sembarangan, terutama sampah plastik. Nah, marilah kita jaga sebagai generasi muda bagaimana menjaga alam ini, terutama dari sampah plastik. Ketika sampah plastik itu bisa diajak bersahabat, mampu kita olah, dan dia akan menghasilkan uang. Contohnya ibu-ibu PKK yang ada di Penglipuran, walaupun nilainya nggak sebegitu banyak dijual, mungkin per satu hand grandma tuh, satu carry itu harganya hampir 170 rupiah. Itu full itu sampah plastik, tetapi ketika dikumpulkan itu setiap bulan lumayan per tahunnya untuk kas di PKK kami. Nah, itu setiap bulannya ibu PKK kami membawa 1 kilo kantong sampah plastik. Dan itu yang kita harapkan, bukan banyaknya, tetapi bagaimana mereka bisa meminimais sampah plastik itu. Itu baru kita, tapi kita belum bisa merdeka dengan sampah plastik. Tetapi saya yakin memang pemerintah tidak bisa kita terbebas dari sampah plastik, karena kita memang para pedagang juga kalau adik-adik beli beras lain sebagainya pasti dikasih sampah plastik. Tetapi bagaimana kita memilah mereduce dan lain sebagainya yang bisa diresidu atau lain sebagainya, mari kita olah sampah plastik itu. Maaf adik-adik juga, adik-adik kami terima di tempat ini. Nah, inilah bangunan adat kami. Adik-adik mungkin kalau di kampus dengan ruang ber-AC dan lain sebagainya, tetapi ketika di Penglipuran, mari kita duduk bersama di tempat balai adat ini. Nah, kebetulan adik-adik kan bagian arsitektur. Inilah arsitektur kami, inilah bangunan khas kami yang ada di Penglipuran. Bangunan ini memang kami pergunakan untuk kegiatan adat, terutama rapat lain sebagainya. Ketika kami ada rapat adat, kami rapat di sini. Inilah ciri khas bangunan adat Penglipuran. Nah, terus juga kami di Penglipuran juga memegang teguh yang namanya konsep bagaimana harmonis dengan sesama manusia. Salah satunya mungkin ini di satu-satunya ada di Indonesia yang menyediakan, di mana Penglipuran menyediakan suatu pekarangan bagi mereka yang berpoligami. Karena kami mempunyai aturan dilarang berpoligami. Barang siapa yang melanggar nanti akan ditempatkan di pojok selatan. Adik-adik bisa lihat nanti di pojok selatan ada suatu pekarangan yang namanya Karang Memadu. Sampai sekarang kosong. Ada yang berani dari 300 tahun yang dari 700 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada yang menempati. Inilah aturan yang masih kami pegang teguh. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Saya akan dengan senang menjawab, dan nanti adik-adik bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi Penglipuran secara nyata di lapangan. Mungkin itu adik-adik, mungkin itu dari saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Apakah di sini dapat dilakukan pembangunan baru, dan apakah jadi kalau semisal seumpama ada yang punya apa terus mau bikin bangunan baru, itu tuh apa diperbolehkan? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang kami di Penglipuran dengan pekarangan yang diberikan oleh desa adat, ini kan tanah adat.
Memang tata ruangnya sudah dibagi sedemikian rupa. Setiap pekarangan dengan lebar ada yang 12, itu yang paling lebar, ada 10, 9, dan yang paling kecil itu 8,5 atau 8 dengan panjang 100 meter. Kadang-kadang di setiap pekarangan itu ada kakaknya yang ada 4 kakak, ada 5 kakak, dan ada juga yang 1 kakak. Tetapi di setiap pekarangan kami di Penglipuran, selain bangunan khas adat Penglipuran, kami juga mengizinkan warga masyarakat membuat bangunan modern. Tapi dengan catatan mereka harus mengikuti kearifan lokal. Makanya kami di Penglipuran melarang warga kami untuk membuat bangunan yang bertingkat di kawasan Ring 1. Ini adalah kawasan Ring 1 di desa kami. Tetapi bangunan adat yang ada di Penglipuran, salah satunya setiap pekarangan itu harus ada bangunan adat Penglipuran, yaitu dapur, balai tiang 6, dan pintu gerbang. Karena bangunan itu ada kaitannya dengan sistem pemerintahan di Ulu Apat. Sehingga barang siapa yang akan menjadi bakal calon atau ulama kami, ritualnya ada di dapur itu. Makanya setiap pekarangan ada dapurnya. Tetapi ketika kakaknya bertambah, ini kan konsep kita, konsep ulu orang di Penglipuran, utara dan timur. Pura desa ada di utara, kalau pura keluarga yang di barat itu kan ada di timur, paling timur. Terus yang di timur lebih ke timur. Karena konsepnya tadi kan utama, madya, nista. Yang utama kalau di barat itu ada pura keluarga, ada rumah, ada toilet. Yang di timur ada pura keluarga, rumah, terus ada pagar pembatas, ada toilet. Nah, seiring dengan perkembangan populasinya bertambah, mereka bisa membangun rumah modern sesuai dengan kemampuan mereka di belakang. Yang timur itu di belakang pura keluarga, yang di barat di belakang rumah adat itu. Mungkin itu. Tapi kita kan punya aturan di sini, ada tradisi budaya yang memang harus dijaga. Kita nggak memperbolehkan masyarakat membangun bangunan yang bertingkat. Nah, itu hasil dari keputusan rapat bersama di Dewan Desa. Mungkin itu, Adik. Saya mau tanya mengenai nilai-nilai apa yang mulai bergeser atau apa yang berubah dari pola kehidupan masyarakat di desa ini sebelum dan sesudah terwujudnya desa Penglipuran sebagai desa wisata. Ini adalah pertanyaan yang sering saya ditanyakan oleh adik-adik, baik pun anak-anak mahasiswa dan lain sebagainya. Memang kalau kita jadi desa wisata atau tujuan pariwisata, memang kita harus siap menanggung risikonya. Ada nilai plus, ada nilai negatifnya. Di nilai positif, kami di Penglipuran dengan adanya kunjungan pariwisata, kami ibu-ibu PKK atau ibu rumah tangga, mereka sudah banyak mendapatkan hasil secara nyata melalui kegiatan berdagang. Sehingga mereka mendapatkan feedback dari hasil jerih payah mereka menjaga alam sekitarnya sehingga bersih, sehingga banyak tamu yang berkunjung ke rumah mereka dan mereka mulai berjualan. Tetapi dengan konsep pola tata ruang tidak meninggalkan yang namanya sabta pesona. Nah, ini ada aturannya agar tidak melanggar aturan di desa adat kami. Nah, itulah imbas dari pariwisata yang ada di Penglipuran. Dan kami juga, Penglipuran sebagai desa terkecil di wilayah Kabupaten Bangli, kami sudah mampu menyumbang PAD hampir 6 miliar per tahun untuk Kabupaten Bangli. Nah, inilah nilai plus yang diberikan akibat kunjungan pariwisata yang ada di Penglipuran. Karena setiap harinya memang kami sudah oper dari kunjungan 2.000 orang, kapasitas kami 2.000 orang, kadang-kadang tamu meludak sampai 3.000, 4.000 dan lain sebagainya. Itulah nilai plusnya. Tetapi ada juga nilai positifnya, kami tidak memungkiri. Nah, mungkin
banyak anak-anak kami yang bekerja di luar, banyak anak-anak muda yang bekerja di sektor pariwisata, ada yang bekerja di kapal pesiar dan lain sebagainya. Mereka kan kadang-kadang mau tidak mau mereka kadang-kadang terpengaruh budaya asing. Tetapi ketika masuk ke ranah adat, mereka harus mengikuti aturan adat. Karena intinya di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Mereka tidak boleh membawa aturan atau budaya yang mereka dapatkan di luar harus dibawa ke Penglipuran, tidak boleh. Mereka harus mengikuti aturan yang ada di Penglipuran. Tetapi kita tidak memungkiri, kita kan harus mengikuti zaman. Kadang-kadang nilai positifnya kadang-kadang kan seperti sekarang, dulu sistem kita kebanyakan gotong royong, nilai toleransinya tinggi dulu ya. Setiap pekerjaan kita ambil secara bersama-sama. Tetapi sekarang mungkin karena perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya, untuk kita gotong royong dulu kan kita mencangkul secara bersama-sama. Tetapi sekarang dengan adanya pariwisata, kadang-kadang setiap orang itu mengandalkan tenaga upah, sehingga memang inilah sedikit ada pergeseran. Tetapi memang momen-momen tertentu ketika ada kegiatan adat, kegiatan gotong royong bersama, kami tetap melaksanakan itu setiap bulan. Dan setiap kegiatan di adat di pura itu tidak ada yang namanya tenaga upahan. Memang kami laksanakan kegiatan gotong royong secara bersama. Tapi adalah sedikit pergeseran antara ini yang dulunya nilai toleransi kegiatan kita laksanakan bersama-sama, sekarang sudah mulai sedikit bergeser menggunakan tenaga upahan. Dan mungkin itu ada hal-hal yang lain yang harus mau tidak mau harus kita terima, tergantung bagaimana desa adat menyikapi proses perkembangan itu. Mungkin itu. Cek. Perkenalkan saya Wahyu Pak. Jadi kalau kita melihat Desa Penglipuran ini adalah sebagai satu kawasan binaan yang cukup sudah berjalan sangat lama, 700 tahun, dan menjadi atau dinobatkan sebagai nomor tiga ya, desa nomor 3 terbersih di dunia. Maka yang perlu menjadi pertanyaan adalah bagaimana waste manajemennya atau manajemen limbahnya. Itu ketika kita melihat bahwa desa ini adalah sebuah hunian pemukiman, maka waste atau limbah yang ada ini adalah limbah rumah tangga saja ya, berarti tidak ada limbah industri atau limbah yang lainnya. Sehingga ketika kita melihat ini sebagai satu pemukiman yang besar, kawasan yang besar, maka volume waste tadi atau limbah tadi termasuk air hujan, kemudian sampah dan lain-lain, tentunya limbah rumah tangga, itu bagaimana manajemennya sehingga desa ini bisa dinobatkan menjadi desa nomor 3 terbersih di dunia. Betul Bapak. Baik, mungkin perlu saya jelaskan, memang di Penglipuran, kami warga Penglipuran memang memegang teguh konsep apa yang diwariskan dari leluhur kami. Memang secara manajemen kami di Penglipuran, sesuai yang saya bilang tadi, ada 3 sistem pemerintahan dan ini saling koordinasi. Dan kami di Penglipuran, di Dewan Desa, kita di Bali kan mengenal yang namanya gawi-gawi. Kalau di pemerintahan namanya undang-undang ya. Dan setiap desa mempunyai aturan yang berbeda. Karena setiap desa di Bali dikenal dengan manut desa kala padra. Desa itu tempat, kala itu waktu, padra adalah manusia, situasi, kondisi, dan toleransinya. Dan kita selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Tetapi di Penglipuran, sesuai dengan konsep kami, bagaimana menjaga alam ini, bagaimana menjaga warisan budaya leluhur kami, sehingga kami
banyak mendapatkan reward, itu memang peran serta murni dari kesadaran masyarakat kami, selain diatur oleh gawe-gawe. Karena ada aturan di Penglipuran melarang warganya untuk membuang limbah ke jalan utama. Itu satu. Terus yang kedua, melarang warganya untuk membuang sampah sembarangan, sampah lain sebagainya. Itu ada aturannya. Dan nanti kalau mereka melanggar itu akan dikenakan sanksi adat. Bukan sanksi dihukum positif. Kalau dihukum positif, bagi mereka yang punya uang kan seenaknya, kita buang sampah nanti kita bayar, kita punya uang. Tetapi kalau sanksi adat, ini sanksinya sanksi moral. Ketika sanksi moral, ketika moral kita dihukum dengan orang banyak, itu kan ada perasaan malu. Tetapi kalau dihukum positif, di penjara 10 kali pun, kalau moral mentalnya tidak berubah, akan dia tetap seperti itu. Inilah sanksi-sanksi yang diterapkan oleh leluhur kami, sehingga kami sampai sekarang bisa eksis dan bisa terkenal di mata dunia. Nah, untuk masalah sampah, memang kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, setiap pagi kami bekerja sama, sehingga dengan volume kunjungan tamu yang semakin meningkat, otomatis sampah yang ada di Penglipuran kan meningkat. Karena banyak orang yang berjualan, apalagi ya sekarang musim durian, ada yang jualan durian dan lain sebagainya. Hampir volume sampahnya di Penglipuran 1 ton per hari. Dan sementara memang warga Penglipuran dulunya pemerintah daerah menyediakan 3 bak besar, bak sampah itu yang dari kontainer itu. Nah, terus perlahan-lahan pemerintah kan mengambil bak sampah itu, digeser, akhirnya tidak ada bak sampah. Nah, dari sanalah bagaimana mengelola dari hal yang kecil ke lebih besar. Nah, sebelum besar kan kita kelola di yang kecil. Contohnya sampah rumah tangga kita kelola di rumah tangga, karena di rumah tangga itu sudah tersedia sekarang baru 2 ada tong sampah yang disediakan, ada organik dan non organik. Nah, dari sampah yang mereka ada di pekarangan itu bisa dikelola. Bagi mereka yang tidak mampu mengelola, kami memberikan opsi bisa dikelola di kebun bunga, karena kami mempunyai suatu badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, yaitu Kebun Bunga Gesing Sari. Ini milik Desa Adat Penglipuran, di mana sampah organiknya nanti kalau tidak dikelola, kita bawa ke sana, nanti akan dicampur, difermentasi, dan kita akan berikan kembali kepada penduduk di seputaran Penglipuran, karena kita mempunyai program Penglipuran Berbunga. Dan setiap pekarangan itu sudah ada yang namanya toga dan tabu lampot, sehingga kita ketika tamu berkunjung kan kita bisa memberikan inspirasi kepada warga kota, karena di kota itu kan lahannya sedikit. Nah, ketika kita bisa memberikan inspirasi tabu lampot, tanaman yang bisa berbuah di dalam pot, itu kan sebuah inspirasi kepada warga kota. Tanaman di dalam pot itu bisa berbuah subur dan lain sebagainya. Dan kita bisa memanfaatkan sampah organik yang ada di pekarangan kita dan kita fermentasi. Nah, itulah proses yang kita laksanakan sampai saat ini. Nah, untuk sampah plastiknya baru tahapan memilah. Kalau organiknya kita sudah mampu mengolah. Nah, terus juga di Penglipuran kami mempunyai aturan untuk membuang sampah, juga ada jamnya. Kami juga mempunyai TPA yang cukup besar untuk menampung sampah sementara. Nah, untuk pembuangan sampah, warga kami membuang sampah di jam pagi sebelum aktivitas pariwisata mulai, terus sorenya. Nah, sehingga setiap pagi itu Dinas Lingkungan Hidup mengambil kemudian tong sampah yang besar itu dalam keadaan kosong agar jangan menumpuk, sehingga nanti karena yang namanya di desa kan ada warga yang punya anjing dan lain sebagainya, nanti kalau ada makanan kan bisa dikeluarkan oleh anjing tersebut, sehingga di zaman sekarang ini hitungan detik Penglipuran bisa rugi sekian miliar, karena adik-adik kan bisa adik-adik bawa cellphone, ini itu kan hitungan detik, kok begini desa terbersihnya, cekrek gitu kan. Makanya kami melarang warga kami untuk membuang sampah sembarangan, melarang warga kami membuang sampah di beberapa titik. Kita kumpulkan 1 titik dan nanti Dinas Desa akan
membawa. Nah, untuk sampah yang lain kami juga akan bekerja sama. Intinya dulu memang pernah kami kedatangan dari tim asosiasi daur ulang sampah plastik dari Adupi yang ingin menjadikan penglipuran untuk menjadi blok project bagaimana mengolah memilah sampah plastik tersebut. Nah, nantinya mungkin bisa dijual lain sebagainya, tergantung inisiatif kreatif manusianya yang ada di penglipuran. Mungkin itu. Kalau itu sampah ya Pak. Kalau misal ini drainase, untuk drainase artinya itu ketika kita melihat nanti ketika musim hujan itu air diarahkan kemana, kemudian tentunya limbah rumah tangga tadi tidak hanya berupa sampah tetapi juga berupa black water, air kotor yang itu pasti dari dapur, dari kamar mandi pasti akan dibuang. Lalu kalau melihat desa, saya sudah 3 kali ke sini dan selama saya ke sini nggak melihat banyak perubahan yang terjadi dan itu bagus banget. Berarti memang terjaga sekali desa ini. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana itu bisa tersistem dari rumah-rumah itu, dari pemukiman-pemukiman ini tersistem menjadi satu drainase yang kalau melihat beritanya nggak pernah banjir ya di sini ya Pak. Nah itu seperti itu. Bagaimana sistem drainasenya terkait dengan baik itu hujan maupun yang ada di rumah-rumah dan kemudian nanti terkait dengan drainase yang ada di lingkungan sekitar itu bagaimana? Gitu. Terima kasih. Saya harap penglipuran tidak kena banjir ya. Nah, mungkin karena penglipuran satu di sebelah barat kami mempunyai sungai yang besar, jurang yang cukup besar, yang aliran sungainya airnya cukup jernih. Nah, terus untuk menjaga aliran tersebut, memang kami di sepanjang jalan utama sudah ada got yang menghubungkan dari utara sampai selatan yang nanti airnya bisa dibuang ke sungai yang di barat yang tembus ke laut. Nah, terus air yang ada di rumah, memang kami tak memungkiri air yang ada di rumah semakin banyaknya bangunan di pekarangan, otomatis volume airnya kan bertambah. Nah, kami juga memberikan beberapa solusi kepada warga agar seperti limbah padat. Kalau limbah padat tuh harus ada sepitengnya, agar jangan terbuang atau mengaliri ke jalan utama. Itu setiap warga sudah ada sepitengnya. Nah, terus limbah padat yang memang tidak bisa nanti dikelola lain sebagainya, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, mungkin kita buang ke TPA. Dan terus untuk limbah-limbah air yang ada di pekarangan, nanti juga kami mungkin berkoordinasi dengan instansi terkait, mungkin ada program IPA lain sebagainya, sehingga penglipuran kita bisa bebas, bukan banjir, tapi air yang di volume airnya bisa kita minimize. Karena ketika air itu terkumpul di dalam satu titik, itu akan menyebabkan banjir. Tetapi ketika kita bisa memecah air, kita salurkan ke saluran, banyak saluran, nanti airnya, volume airnya akan berkurang. Nah, untungnya kami di penglipuran di sebelah barat sudah ada drainase juga, sebelah timur sudah kita bikin, terus di jalan utama sudah, di setiap pekarangan sudah ada sepiteng-sepiteng kecil yang menyediakan tempat air, dan beberapa ada resapan yang dulunya kita pakai pipa, sekarang kita pakai buis yang besar, sehingga airnya bisa tertampung, dan itu cukup bagus. Sehingga nanti ke depannya bagaimana kita bisa mengurangi volume air akibat hujan. Dan ini kan sudah hampir musim penghujan. Kalau bulan September, Desember itu kan sudah musim penghujan, dan kita harus jaga-jaga di sini. Nah, untuk air got ya memang kami di penglipuran sudah antisipasi untuk menyalurkan, memecah aliran tersebut. Gitu. Baik, izin bertanya Pak.
bagaimana masyarakat dapat menyelaraskan diri terhadap ekonomi, kehidupan sosial, dan budaya saat desa mereka dikunjungi turis dengan skala internasional. Terima kasih. Bagaimana masyarakat dapat menyelaraskan diri terhadap ekonomi, kemudian kehidupan sosial dan budaya saat mereka dikunjungi turis internasional? Baik, desa adat merupakan suatu benteng yang terakhir. Ini adalah bagaimana kita menjaga budaya tersebut. Kita bentengi budaya kita agar jangan tergerus walaupun kita menjadi objek atau subjek pariwisata. Karena kita punya prinsip, Anda boleh datang bertamu makan yang enak di tempat kami, tetapi jangan seenaknya membawa makanan kami pulang ke tempat kamu. Artinya ketika wisatawan berkunjung ke Penglipuran boleh makan enak, tetapi jangan seenaknya mengambil hasil bumi yang ada di Penglipuran, mengambil hasil bumi yang ada di Indonesia, dibawa keluar. Kita hormati rule and regulation yang ada di setiap tempat. Kita hormati tradisi, budaya, warisan, adat istiadat yang ada di suatu desa atau di suatu tempat. Nah, untuk itu kami di Penglipuran dengan adanya kunjungan pariwisata, banyak warga kami yang berjualan sehingga imbas mereka untuk menunjang home industry, ada mereka yang berjualan souvenir, olahan rumah tangga dan lain sebagainya, sehingga hasilnya bisa menunjang untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh seenaknya menerima budaya mereka. Tapi kita kan boleh menerima budaya, tetapi di mana? Nah, ketika kita berada di kawasan suatu desa, di tempat orang, bagaimana kita menghormati budaya mereka. At least kita memberitahu kepada wisatawan, karena kita kadang-kadang kan memang kawasan ini kawasan yang bersih. Adik-adik sudah melihat, pasti ketika adik-adik datang ke sini kok nggak ada tempat sampah, buang sampah mau di mana? Kadang-kadang kan adik-adik berpikir itu kok nggak ada orang yang merokok sini kan, mau buang puntung rokok di mana? Tetapi kami memfasilitasi, kita punya tempat sampah di setiap pekarangan, dan setiap pekarangan seperti adik-adik nanti adik-adik bisa masuk, orang-orang berjualan dan tamu-tamu boleh masuk, more welcome, silakan masuk, mau beli barang dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan mereka, produk-produk khas Penglipuran, dan harganya juga cukup terjangkau, dan ini menunjang pendapatan rumah tangga yang bisa dipergunakan untuk mungkin walau nggak besar, kadang-kadang walaupun 100.000 ini kan bisa untuk beli beras, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang sekali ya, Bapak bisa mengunjungi Desa Penglipuran yang selama ini kita baru melihat dari mungkin sumber-sumber internet dan seterusnya. Ternyata kenyataannya memang bersih. Ini sebenarnya banyak sekali yang ingin kami tanyakan, namun karena mungkin waktu dan seterusnya, mungkin hanya kami ingin tahu beberapa hal saja terkait kawasan Penglipuran ini. Yang pertama terkait ini ya, kami melihat sepanjang jalan utama ya, ini kan kelihatannya tidak didesain untuk transformasi motor gitu ya. Nah ini mungkin nanti bisa diceritakan pada kami bagaimana untuk mengatur ini, kemudian apakah ada ruang-ruang khusus ya untuk memilih sepeda motor ini, kemudian atau mobil. Nah ini kami kaitkan dengan kami ingin tahu bahwa warga Penglipuran ini sebagian besar tadi kan mungkin dari pariwisata. Namun yang lain mungkin apakah ada mata pencaharian lain dari warga sini, itu warga Penglipuran
terkait mungkin yang bekerja di luar desa ini. Kemudian kelihatannya kan ini apa ya, jaringan listrik ini kami tidak melihatnya Bapak. Ini sangat mengagumkan sekali gitu ya. Nah ini kami juga mohon informasi itu bagaimana terkait jaringan listrik. Tadi kan kami membayangkan malam hari ini penggunaan listrik ini mungkin tidak terlalu berlebihan gitu ya. Ini mungkin juga dari nilai-nilai yang ditanamkan dari leluhur di Panglipuran gitu ya. Ini yang kami juga ingin tahu. Yang terakhir Pak, mungkin ini kan biasanya karena mempertahankan tradisi leluhur ini kan sebenarnya banyak permasalahan. Yang salah satunya itu tentang konflik kepentingan. Tadi sudah disinggung, misalnya ada warga yang mau membangun rumahnya 2 lantai, atau mungkin bisa kami kami mohon mungkin contoh-contoh lain yang ada di sini permasalahan konflik kepentingan. Di satu sisi masyarakat tetap ingin mempertahankan, mungkin di sisi lain mungkin tadi ada perubahan gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih mungkin yang kami sampaikan. Baik, memang di jalan utama ini mungkin adik-adik, bapak-bapak bisa lihat tidak ada sepeda motor yang lewat, apalagi mobil. Memang leluhur kami atau tetua kami merancang. Dulunya memang desa Penglipuran ingin diaspal, tetapi oleh leluhur kami, oleh tetua kami, nah kebetulan kami berhubungan erat dengan putra keturunan raja yang ada di Bangli. Oleh beliaunya, yang kebetulan adiknya meninggal di sini, beliaunya memang kami di zaman perjuangan ikut berjuang untuk berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga di Penglipuran juga ada monumen perjuangan rakyat Bangli, dan Penglipuran juga dikenal dengan basis veteran. Oleh beliaunya sebagai penglingsir kami atau tetua kami yang hubungannya sampai sekarang dengan Puri atau bekas kerajaan Bangli itu sampai sekarang masih terjalan. Kami tidak bisa terlepas dari itu. Sehingga oleh beliaunya berkoordinasi dengan warga Penglipuran. Pada saat itu Penglipuran mau diaspal di jalan utama ini, tidak diizinkan. Dengan tujuan satu, agar bagaimana menciptakan rasa nyaman, aman, damai, tentram kepada masyarakat Penglipuran dulu. Nah terus bagaimana kita memberikan rasa nyaman kepada orang yang berkunjung ke Penglipuran. Makanya sampai sekarang, dulunya mau diaspal tak boleh, terus kita pakai paving, terus sekarang pakai batu sikat. Memang Penglipuran bisa seperti ini berproses. Dulunya sebelum kunjungan pariwisata, memang warga kami yang punya sepeda motor bisa lewat di jalan utama. Tetapi seiring dengan perkembangan pariwisata, karena sudah banyak tamu yang berkunjung, dulunya ada jam-jam tertentu. Di bawah jam 9 boleh bawa sepeda motor. Terus di atas jam 6 boleh bawa sepeda motor. Tapi mobil memang dari dulu nggak boleh, kecuali emergency. Nah ketika emergency dulu boleh, ada mobil pas musim kemarau, ada mobil damkar yang menyiram tanaman, itu dulu. Tapi sekarang memang total tidak boleh. Nah sekarang ketika kita mengeksekusi dulu tanpa solusi, otomatis masyarakat akan kok nggak bisa, kok begini bisa. Mari kita berikan solusi. Makanya Penglipuran untuk memberikan solusi agar jangan masyarakat membawa sepeda motor atau mobil, warga Penglipuran membuat ring road, sehingga Penglipuran ini dikelilingi oleh jalan melingkar. Yang punya mobil di barat
masuk lewat barat, yang timur masuk lewat di timur. Karena pekarangan kami yang di timur panjangnya 100 meter sampai di jalan yang di timur itu. Yang di barat panjangnya 100 meter sampai di jalan yang di barat. Sehingga warga kami yang punya sepeda motor, mobil masuknya lewat belakang. Dan itu untuk menciptakan rasa nyaman, aman, tentram, damai kepada warga Penglipuran, baik itu di siang hari, malam hari, atau kepada warga pengunjung. Mari kita jaga, keep clean and green. Mari kita kurangi polusi. Nah, itulah tujuan konsep leluhur kami. Sehingga untuk di Penglipuran mungkin adik-adik bisa bernapas lega. Kalau di kota kan udara sudah kena polusi. Nah, untuk itu memang warga kami seperti yang Bapak tanyakan tadi, kok nggak ada tiang listrik? Dulu memang pernah kami kedatangan Menteri BUMN yang pada saat Ibu Rini Sumarno ya, pada zamannya Pak SBY itu. Nah, beliaunya datang ke sini oleh warga Penglipuran meminta agar tiang listrik yang ada di jalan utama ini dipindahkan karena ingin konsep kami bernuansa kampung, tetapi bukan kami orang kampungan. Konsepnya bernuansa kampung, sehingga tiang listrik yang berjejer di sini oleh Ibu Menteri ditindaklanjuti saat itu, langsung dieksekusi semuanya. Listriknya masuk lewat belakang. Sehingga sampai sekarang Bapak-bapak bisa lihat tidak ada tiang listrik. Nah, inilah konsep kita bagaimana memberikan solusi dulu baru kita eksekusi. Nah, itu tentang apa? Kok nggak ada tiang listrik lain sebagainya. Nah, terus masalah apa? Jalan juga memang kami sampai sekarang melarang warga kami mempergunakan sepeda motor masuk ke jalan utama. Yang ketiga, apa lagi Pak? Lupa saya. Terkait konflik kepentingan. Oh ya. Nah, terkait memang kami tidak memungkiri ya. Nah, untuk menyatukan persepsi, apalagi dengan 1.200 kepala, beda isi, beda persepsi. Tanpa kesadaran sendiri, tanpa kesadaran masyarakat, saya yakin ini hal yang tidak mungkin. Walaupun sehebat apapun leadernya, pemimpinnya, saya yakin tanpa dukungan masyarakat tidak bisa membuat Penglipuran kayak gini. Karena konsep masyarakatnya gini, pemimpin tanpa rakyat itu tidak ada artinya. Tetapi ketika rakyat tanpa pemimpin, rakyat akan melahirkan pemimpin dengan caranya sendiri. Nah, oleh karena itu, saya selaku wakil kepala lingkungan, saya dipilih untuk mewakili warga. Nah, untuk itu, apa yang menjadi harapan warga harus saya jalankan. Contohnya, ketika kami membuat suatu aturan atau awik-awik, dan aturan itu kan harus disepakati dan dihormati. Karena aturan itu dibikin, awik-awik itu dibikin untuk mengikat orang yang berdiam di wilayah itu. Dan salah satunya ada aturan melarang warga Penglipuran membuat rumah yang bertingkat. Nah, ini sesuai dengan konsep tata ruang yang sudah dibikin oleh warga Penglipuran, khususnya oleh leluhur kami. Sehingga bagi mereka yang ingin membuat rumah, mereka harus di belakang, ada yang di tegalan, dan ada yang keluar. Tetapi memang saya di sini dengan adanya aturan tersebut, kadang-kadang yang bagi mereka yang punya uang kan kadang-kadang bilang ini nggak boleh, gitu nggak boleh. Tapi mari kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Karena yang namanya di desa, ketika kita bersama, saya yakin kita bisa. Nah, itulah ya aturan yang harus kita taati, sehingga sampai sekarang di Penglipuran tidak ada di kawasan ring 1 ini rumah bertingkat seperti yang Bapak Ibu lihat. Inilah
konsep yang masih kita jaga sampai sekarang. Mungkin itu, Bapak. Cukup? Baik, memang seperti yang ditanyakan oleh adik tadi, apakah ada warga luar yang tinggal di Penglipuran? Ada. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai KTP Indonesia, mereka berhak tinggal dimanapun berada di wilayah Indonesia. Itu negara yang mengatur. Tetapi di setiap desa mempunyai aturan tersendiri. Kalau di sini warga luar, kalau ada orang luar daerah yang mau tinggal sini, boleh. Tetapi dia harus mengikuti aturan yang ada di desa adat Penglipuran. Mereka, karena orang tamu itu kan dibagi 3. Ada tamu pendatang yang mau bekerja di Penglipuran, ada tamu yang mau menginap sehari, barang seminggu dan lain sebagainya. Ini kan juga ketika mereka masuk Penglipuran, ini kan harus kita pertanggungjawabkan sebagai warga Penglipuran, walaupun itu sifatnya sementara. Dan juga warga Penglipuran ketika kami di adat, yang termasuk warga adat adalah ini, mereka yang beragama Hindu. Ini warga adatnya di Penglipuran. Yang termasuk warga lingkungan adalah semua orang warga Indonesia yang kawin ke Penglipuran, baik itu dari luar daerah yang mau kawin ke Penglipuran, walaupun mereka tidak mau mengikuti agama kita, tapi kita kan nggak boleh melarang, memaksa orang untuk menganut agama kita. Inilah toleransi kita. Tetapi haknya di adat nggak boleh, haknya di lingkungan boleh. Mereka mendapatkan pelayanan di lingkungan melalui Bapak Kepala Lingkungan, tetapi haknya di adat, karena ini kan tanah adat, haknya di adat nggak boleh. Nah, inilah toleransi yang kita jaga. Ada juga orang yang bekerja di sini, orang yang dari timur yang bekerja di sini, karena banyak warga kami yang bekerja di sektor pertanian. Lupa saya tadi Bapak, ada yang bekerja di pariwisata, pertanian dan lain sebagainya, ada yang di peternakan. Itu kan banyak warga kami yang punya ternak dan sebagainya. Itu banyak mereka yang bekerja dari luar. Nah, ketika mereka bekerja di sini, ada aturan yang kami lakukan. Mereka harus sebelum masuk tinggal di Penglipuran harus menyetor itu kan formal yang KTP. Nah, nantinya bisa kita pertanggungjawaban ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu. Terus untuk adik, ada tempat-tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh para wisatawan. Memang kami di Penglipuran tidak semua tempat kami eksplor untuk wisatawan, karena itu kan ada yang privasi, ada yang bisa dikunjungi tetapi ada aturannya. Contoh ke tempat suci, karena aturan kami ketika kita memasuki tempat suci kita harus bersih dalam artian pikiran dan lain sebagainya. Ketika warga masih dalam keadaan ini, khususnya ibu-ibu datang bulan, tidak boleh masuk ke tempat suci. Ketika ada orang yang meninggal, nah mereka karena suasana duka, mereka tidak boleh ke pura. Sangat beda dengan di Muslim kan. Nah, inilah toleransi yang sampai sekarang kita jaga. Dan ada tempat-tempat yang memang tidak boleh, seperti adik-adik naik ke tempat kentongan itu kan tidak boleh. Karena kentongan itu sudah disakralkan. Ada juga adik-adik tidak boleh naik ke tempat-tempat suci seperti itu tempat pura itu tidak boleh. Inilah bagaimana menjaga toleransi yang kita harus jaga, yang diwariskan oleh leluhur kami. Dan ada juga tempat yang memang tidak boleh dikunjungi oleh para wisatawan. Tapi tidak semuanya, kami tidak semuanya explore. Itu kan ada yang digaris bawahi. Mungkin itu adik.
Cukup ya? Baik adik, nah ini mungkin sudah banyak hal yang ditanyakan. Saya selaku warga Penglipuran dan mewakili warga Penglipuran sangat senang, sangat bangga adik-adik sudah menjadikan Penglipuran sebagai objek, subjek kunjungan adik dalam rangka studi tiru atau studi banding. Mungkin ini program terbaru, kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Nah ini saya selaku warga Penglipuran sangat senang sekali. Dan saya selaku insan manusia tidak terlepas dari kesalahan, tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya dari hati yang paling mendalam mohon maaf. Semoga kunjungan adik di Penglipuran dapat bermanfaat dan adik-adik semuanya bisa sukses di kemudian hari.